Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya mengambil tema ini karena ada beberapa hal yang membahagiakan kita bersama. Diawali dari pemberian gelar pahlawan nasional pada Ki Bagus Setikusumo, kemudian juga pilkada langsung di 3 kabupaten yang juga memberikan angin segar bagi kita. Dan yang ketiga, tanggal 10 Desember itu selalu diperingati sebagai Hari Human Rights, hak asasi manusia. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan HAM itu. Tayangan awal ini adalah barangkali di bulan Desember ini sering ramai dibicarakan ya, tolak topi santet untuk kaum muslimin. Toleransi itu lakum dinukum waliyatin. Ini sekarang juga menjadi wacana yang ramai. Persoalan berkaitan dengan mengucapkan selamat hari raya, hari selamat Natal bagi mereka. bagi yang merayakan. Kita awali dari kenapa persoalan HAM itu menjadi sesuatu yang penting. Karena kalau di dalam secara teoritik, hak asasi manusia dalam agama adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Ini konsep yang harus menjadi pemahaman bagi kita sekalian, karena ada orang yang salah persepsi, dikiranya hak asasi itu sesuatu yang diberikan oleh negara dan sebagainya. Tetapi kalau secara konsep bahwa hak asasi itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia, yang sekaligus bisa menunjukkan eksistensi kemanusiaan manusia itu sendiri. Terus nanti juga ada persoalan lain yang berkaitan dengan di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, banyak orang yang mempertanyakan apakah atau kenapa hak asasi manusia itu rumusan secara eksplisit tidak terlalu banyak masuk di dalam konstitusi kita. Banyak jawaban yang diberikan oleh pakar politik, tetapi salah satunya adalah yang mungkin agak logis, karena kita lebih dulu merdeka daripada Declaration of Human Rights ini diterima oleh PBB tanggal 10 Desember 1948. Jadi artinya deklarasi PBB itu di belakang setelah kita merdeka, sehingga konstitusi kita itu dianggap sebagai tidak sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Makanya begitu kita masuk era reformasi, kemudian muncullah beberapa tuntutan di era reformasi. Ini sekedar bernostalgia karena ya itu termasuk pemilihan bupati langsung dan sebagainya kan sebagai kelanjutan dari persoalan-persoalan tentang yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat, begitu kita masuk di era reformasi, setidak-tidaknya ada 6
persoalan atau 6 hal yang menjadi tuntutan yang sangat mendesak bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah berkaitan dengan amandemen konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dipandang tadi salah satunya itu tidak sensitif terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah HAM. Makanya kalau kita lihat nanti di pasal 28 ketika berbicara tentang HAM sangat banyak, dan itu adalah salah satu amandemen yang paling mencolok di konstitusi kita di samping yang lainnya. Jadi yang pertama adalah tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi Bapak Ibu sekalian, baru beberapa tahun itu sudah mulai ada wacana kembali untuk mulai ada wacana apa tidak lebih bagus kembali ke konstitusi yang asli gitu ya. Itu saya kira kita bukan maju tapi malah mundur nanti. Terus tuntutan yang kedua, kita ingat dulu ketika zaman Orde Baru itu kan isu yang paling mencolok persoalan dwi fungsi ABRI, sekarang mungkin dwi fungsi TNI, yang mana sektor-sektor sosial, politik, ekonomi dan sebagainya itu semuanya dimasuki oleh tentara, dan dalam beberapa hal mungkin juga tidak terlalu keliru pada waktu itu, karena kita sendiri melihat bahwa pembedaan adanya sipil dan militer itu kan kelihatan sekali bahwa militer itu lebih hebat gitu. Bapak Ibu ingat dulu waktu ulangan itu kalau soalnya mudah, gimana soalnya? Sipil sekali. Ya, jadi soal gampangnya sipil Pak. Itu lahir langsung sipil kan gitu. Jadi makanya soalnya sipil sekali. Nah itu berhasil. Kemudian yang ketiga, tuntutan yang mencolok juga adalah bagaimana penegakan hukum, penegakan HAM dan pemberantasan KKN. Semangatnya awal-awal bagus, tapi kita sekarang mulai memprihatinkan perkembangan yang tidak mengenakan bagi kita sekalian. Penegakan hukum yang juga seperti itu, masih HAM juga begitu. Nah ini yang keempat, itulah yang sekarang sedang ramai, masalah otonomi daerah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebenarnya kalau secara teori yang saya pelajari, otonomi daerah itu yang pas itu di level provinsi, bukan di kabupaten kota. Tapi Indonesia memilih otonomi itu di kabupaten kota. Ada beberapa pertimbangan politis yang diambil ya. Salah satunya adalah karena kalau kita bicara provinsi di Indonesia itu satu provinsi itu seperti negara sendiri Pak. Artinya agamanya sama, kulturnya sama, rambutnya sama, itu sama di satu provinsi. Jadi nanti kalau otonomi provinsi bisa merdeka beneran gitu. Makanya kemudian diambillah kabupaten kota gitu. Nah kemudian yang kelima, tuntutan tentang kebebasan pers itu ya. Dulu kita ingat dulu zaman Orde Baru ada pers Pancasila itu, yang intinya ya dikekang dan seterusnya. Tetapi ketika ada kebebasan pers yang begitu bebas, yang sebebas-bebasnya juga ternyata orang jenuh juga gitu. Nah yang keenam, tuntutan yang mencolok adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis. Jadi termasuk pilihan bupati, wali kota secara langsung, itu termasuk juga di samping masalah otonomi daerah, lebih kepada bagaimana mewujudkan kehidupan yang demokratis. Sebagaimana kita ketahui, ketika MPR diberikan kewenangan untuk memilih pemimpin nasional, itu tidak selamanya MPR adalah juga representasi dari apa yang dikehendaki oleh rakyat gitu. Makanya bagi orang yang pendukung demokrasi dan sebagainya, dia kemudian memperjuangkan supaya pemilihan kepada wali kota dan seterusnya itu dilakukan secara langsung.
Meskipun sekarang sudah mulai ada evaluasi kembali, ternyata setelah dihitung rasio benefit and cost itu kerugiannya lebih besar. Ya. Artinya kita sibuk hanya ngurusi tentang pemilihan dan sebagainya. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi itu yang melatar belakangi 6 persoalan tadi yang melatar belakangi kenapa kita berbicara juga persoalan yang berkaitan dengan HAM itu. Nah, yang berikutnya, kalau kita lihat secara teori juga, ternyata yang paling banyak dikenal kita tentang hak asasi itu adalah apa yang disampaikan oleh Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, yang pada waktu itu di tengah berkecamuknya perang dunia, beliau usulkan the four freedom. Ada 4 kebebasan bagi manusia: freedom of speech and expression, freedom of religion, freedom from want, dan freedom from fear. Kalau kita lihat di sini ada 2 yang atas itu freedom of, yang di bawah itu freedom from. Biasanya freedom of ini dipakai oleh negara-negara liberal, bebas untuk. Tapi kalau negara-negara sosialis lebih banyak bercerita tentang freedom from, bebas dari miskin, bebas dari rasa takut dan sebagainya. Tapi kalau negara-negara liberal lebih cenderung bebas untuk berbicara, berekspresi, kebebasan beragama dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya ini yang nanti akhirnya menjadi cikal bakal untuk deklarasi yang tadi disampaikan pada tanggal 10 Desember 1948, ditetapkanlah Declaration of Human Rights, ya. The Universal Declaration of Human Rights itu yang berisi 30 pasal, dan nanti beberapa tahun setelah itu memang orang Islam kemudian berkumpul di Kairo, kemudian mengeluarkan yang namanya Deklarasi Kairo, yang isinya adalah mengkritisi, karena setelah dikaji Declaration of Human Rights itu dalam beberapa poin itu bertentangan dengan Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu OKI kemudian berkumpul di Kairo, kemudian merumuskan sendiri atau mengkritisi atau katakanlah menfilter mana-mana dari rumusan Declaration of Human Rights itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam mukadimah Declaration of Human Rights dijelaskan bahwa sesungguhnya hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, hak atas kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadinya. Nah, sekarang yang berikutnya, orang sering membicarakan tentang 4 generasi HAM. Maksud saya begini, bahwa orang menilai tentang hak asasi itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara itu sendiri. Yang disebut dengan generasi yang pertama adalah faham atau pandangan yang mengatakan bahwa HAM itu berpusat pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan politik. Jadi ketika sekitar tahun 40-an itu banyak negara-negara yang baru yang merdeka, sehingga negara-negara yang akan merdeka itu rasa-rasanya kalau sudah mendapatkan kebebasan dari penjajah itu HAM kita sudah terlaksana gitu. Jadi tidak dijajah itu adalah implementasi dari HAM itu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Setelah negara-negara itu merdeka, mereka punya tuntutan baru. Muncullah kemudian generasi yang kedua,
adalah ketika berbicara tentang HAM itu muncul dari dua konvenen yang terkenal, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Yang di situ orang sudah mulai berbicara tentang hak asasi ternyata bukan sekedar politik dan hukum, tapi juga menyangkut masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya. Itu semuanya masuk di dalam persoalan HAM. Oleh karena itu kalau misalnya ada keterkungkungan budaya, keterkungkungan ekonomi, itu dipandang sebagai masih suatu bentuk pelanggaran HAM itu. Generasi yang ketiga, banyaknya kritik yang ditujukan kepada perkembangan HAM menimbulkan lahirnya generasi ketiga yang menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan pembangunan, the right of development. Istilah ini diberikan oleh Komisi Keadilan Internasional. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, generasi yang ketiga itu tidak ingin melihat aspek-aspek kehidupan manusia itu parsial, karena secara kenyataannya bahwa ekonomi, sosial, budaya, politik itu semuanya adalah satu paket yang harus diperjuangkan secara simultan, dan itulah yang kemudian menjadi tema-tema yang namanya growth, pertumbuhan atau pembangunan itu sendiri. Kemudian lahirlah generasi yang keempat yang dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi yang disebut dengan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini lebih maju dari sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya mencakup tuntutan akan struktural HAM. Jadi deklarasi ini lebih menekankan kepada kewajiban asasi, bukan lagi pada hak asasi. Sehingga muncul tema-tema tentang jangan kau tanyakan apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi bertanyalah apa yang telah kau berikan kepada negaramu. Meskipun teori seperti ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ideologi kita gitu ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa kepentingan yang tertinggi itu adalah negara, itu adalah teorinya Max Weber. Sehingga orang yang mengatakan right or wrong my country itu adalah nabinya itu Max Weber dan termasuk rombongannya Weberian itu. Dan kita juga kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bahasa kita itu kepentingan negara di atas segala-galanya. Itu adalah konsep dari Max Weber atau Weberian ini. Nah, kemudian kita lihat berikutnya bagaimana HAM dalam Islam itu. Islam sebagai agama yang universal mengandung prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia. Sebagai konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia yang lain. Menurut ajaran Islam, perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan pada tingkat keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Adanya perbedaan ini tidak menyebabkan perbedaan pada kedudukan sosial. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penegakan HAM di Indonesia. Para pendiri Republik ini telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap persoalan HAM. Hal ini terbukti dicantumkannya pernyataan anti penjajahan serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun tadi saya sampaikan
tidak sebesar yang diharapkan oleh generasi sekarang ini. Artinya di konstitusi kita dianggap masih kurang sensitif terhadap persoalan HAM itu. Nah, kita lihat pada masa tahun 90-an itu disebut sebagai salah satu masa perkembangan kesadaran terhadap pentingnya HAM itu. Setelah berdirinya Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 93 yang difasilitasi oleh pemerintah yang pada waktu itu masih Orde Baru itu, berbagai pelanggaran HAM kemudian mendapatkan perhatian masyarakat. Walaupun sempat diliputi oleh keraguan karena komisi ini didirikan melalui sebuah kepres yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto yang dipandang otoriter pada waktu itu. Tapi secara perlahan komisi ini nampaknya bisa mandiri di dalam menjalankan tugasnya, yakni meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Jadi dulu memang Komnas HAM itu mendapatkan banyak cibiran dari masyarakat karena suatu lembaga terus yang dilahirkan atau yang didirikan berdasarkan keputusan presiden yang dicurigai orang, dikhawatirkan orang, jangan-jangan justru itu untuk melanggengkan kekuasaan dari rezim yang sedang berkuasa saat itu. Nah, setelah masuk di era reformasi, pelaksanaan HAM semakin terlihat nyata. Pada tanggal 13 November 1998 melalui rapat paripurna sidang istimewa MPR disahkanlah ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Jadi di Indonesia hak asasi manusia pada waktu itu masuk di dalam TAP MPR. Selain itu landasan penegakan HAM di Indonesia semakin kokoh setelah MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Dalam amandemen tersebut HAM mendapatkan perhatian khusus dengan ditambahkannya bab ke-10A tentang HAM yang terdiri dari pasal 28A hingga pasal 28C, dan dari A sampai C juga itemnya itu ada yang 5 dan 6 dan seterusnya. Itu artinya sangat rinci, meskipun sekali lagi tadi saya sampaikan orang banyak mengkritik ini undang-undang dasar kok seperti undang-undang itu, jadi sangat rinci gitu ya. Nanti undang-undang tidak kebagian sub-subnya gitu. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia di dalam penegakan HAM itu. Nah, yang berikutnya persoalan-persoalan yang perlu menjadi pencermatan kita. Kenapa persoalan HAM itu selalu muncul dan atau katakanlah hambatan-hambatan penegakan HAM di Indonesia, yang kalau kita lihat ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama ya faktor kondisi sosial dan budaya. Stratifikasi dan status sosial, jadi derivat atau katakanlah perbedaan atau kesenjangan latar belakang status sosial dan stratifikasi sosial bangsa Indonesia ini sangat panjang. Artinya kalau dilihat dari tingkat pendidikannya, dilihat dari pekerjaannya, keturunannya, ekonomi masyarakat itu yang demikian kompleks itu. Jadi orang terkaya di dunia juga ada di Indonesia. Mungkin orang yang termiskin di dunia itu juga mungkin ada di Indonesia, tapi belum ada survei yang ada ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melakukan penelitian atau betul orang termiskin di Indonesia. Setidak-tidaknya ada yang mengaku aku adalah orang yang termiskin di dunia gitu, melalui lagunya gitu. Terus yang kedua, norma adat atau budaya lokal yang kadang-kadang justru bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang seperti upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, banyak budaya-budaya di Indonesia itu yang bertentangan dengan HAM itu. Misalnya dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, budaya carok segala di Jawa Timur dan beberapa tempat yang seolah-olah memberikan legalitas kepada kekerasan demi sesuatu gitu ya.
Dulu saya ingat betul misalnya di Sulawesi Selatan ada tradisi sirri itu. Sirri itu orang kalau sudah hatinya atau orang yang sudah tersinggung hatinya itu bisa, pokoknya kalau harus ada yang mati salah satu misalnya. Ini kan sebenarnya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tapi di beberapa pola budaya masyarakat kita itu ada hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele saja gitu. Jadi konflik antar kelompok dalam masyarakat itu sangat besar, dan orang sering mengatakan konflik horizontal ini terjadi karena masyarakat tidak percaya dengan institusi yang namanya negara itu gitu. Artinya akhirnya masing-masing kelompok masyarakat itu menjadi penjaga keamanan bagi masyarakatnya sendiri gitu. Sehingga dulu ada tema-tema tentang masyarakat sipil bersenjata dan sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah saya lihat kemarin kampanye bupati gitu ya, meskipun ada persinggungan kecil tapi tidak mengkhawatirkan beberapa tahun yang lalu. Artinya kesadaran masyarakat itu sudah semakin tinggi juga bahwa tidak ada untungnya konflik horizontal itu dipertahankan. Cuma memang sekarang ini kelihatannya masyarakat juga menjadi ada sedikit dalam tanda petik sedikit merry gitu ya. Ketika ada beberapa kelompok masyarakat yang jelas-jelas melakukan konflik vertikal dengan negara, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang proporsional gitu. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang secara resmi, secara jelas melawan negara, ingin mendirikan negara di dalam negara, itu malah justru tidak mendapatkan penanganan yang serius gitu. Ini kadang-kadang juga menjadikan kecemburuan bagi masyarakat yang lain. Kenapa terjadi seperti itu? Meskipun sebenarnya kita tidak usah menjelaskan, mungkin sudah ngerti juga lah sebabnya apa ya. Mungkin karena khawatir dunia internasional nanti akan memblacklist kita atau macam-macam lah gitu. Tetapi sebenarnya makanya saya lihat alhamdulillah di Yogyakarta sudah ada berbagai kelompok komponen masyarakat yang berkumpul untuk siap membantu negara untuk integrasi bangsa ini ya. Kita melawan terhadap segala macam perpecahan dan sebagainya, termasuk tadi yang saya sampaikan, termasuk berkaitan dengan konflik vertikal baik bersenjata maupun konseptual dan sebagainya.